Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas isu tentang pengaruh budaya K-pop terhadap budaya Indonesia. Saya Nindya Maisi Prasetyo sebagai moderator. Di sebelah kanan saya ada Irma Yeni Rosa sebagai kontra. Sebelah kiri saya ada Hair Maharani sebagai pro, dan sebelah kiri Hair Maharani ada Nanda sebagai kontra. Menurut kalian, adanya K-pop di Indonesia tuh gimana sih? Berpengaruh nggak buat budaya kita? Kalau menurut Rani sebagai pro bagaimana? Sangat berpengaruh sih, karena bisa menghilangkan budaya asli yang kita miliki dan dapat menghilangkan kecintaan terhadap budaya Indonesia sendiri. Lalu bagaimana pandangan Irma dan Nanda sebagai kontra? Berpengaruh sih pasti, bisa dilihat dari gaya hidup remaja di Indonesia saat ini. Apalagi di bidang fashion, banyak masyarakat yang mencontoh cara berpakaian orang-orang Korea. Tapi untuk budaya di Indonesia sendiri, hal seperti itu masih tabu dan belum bisa diterima di masyarakat umum. Nah, apalagi di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, cara berpakaiannya pun tidak seperti itu. Menurut saya itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing untuk menyikapi budaya K-pop itu yang masuk. Tapi nggak semua orang dapat menyaring budaya K-pop yang masuk ke Indonesia dengan baik. Akan berdampak buruk bila menerima budaya K-pop tanpa menyaringnya terlebih dahulu, entah itu merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari fanatisme budaya Korea atau K-pop terhadap remaja di Indonesia? Menurut Rani sebagai pihak pro bagaimana? Menurut saya dampak yang dapat mengakibatkan remaja berperilaku meniru budaya K-pop. Misalnya dari cara berpakaian, gaya rambut, dan lain-lain. Lalu bagaimana pendapat Irma sebagai kontra? Kalau menurut saya sih itu bukan meniru ya, lebih terinspirasi dari sosok idola K-pop mereka. Kayak misalnya mereka terinspirasi dan termotivasi dalam mengejar cita-citanya, seperti perjuangan idola mereka saat menjadi trainee sambil tetap di sekolah, dan tak jarang juga ada yang kerja part-time untuk membiayai hidup mereka di asrama sampai akhirnya debut menjadi idola yang terkenal. Tapi remaja menjadi boros, konsumtif, dan hedonis. Contohnya, membeli merchandise seperti album, poster, dan photocard dengan harga yang dapat menguras kantong kita sebagai remaja. Boros kuota juga buat streaming dan jadi lupa waktu, apalagi buat umat Islam yang memiliki kewajiban untuk sholat 5 waktu dan lupa membantu orang tua. Untuk orang-orang yang suka K-pop itu menjadi media hiburan mereka untuk pelepas penat saat habis bekerja atau sekolah. Mereka bisa melampiaskannya dengan menonton MV, nonton drakor, mendengar musik. Dan kalau untuk lupa waktu itu tergantung pribadi masing-masing dalam memanage waktu mereka antara fangirling dan real life. Nah, saat fangirling itu remaja bisa menjadi tergila-gila dengan idolanya dan rela melakukan apapun demi idolanya, seolah-olah mereka itu tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Contohnya suka berhalusinasi seakan idolanya adalah pacarnya, dan berdampak pada pola pikir dan tingkah laku remaja seperti memiliki dunia sendiri dan berubah menjadi individualisme yang asik dengan dunianya sendiri. Menurut saya nggak semua K-popers itu punya sifat yang individualis. Soalnya ada juga yang K-popers tapi jadi punya banyak teman karena mereka anggap orang lain punya hobi yang sama mereka, yaitu suka K-pop, jadi mereka punya teman. Dan untuk yang rela melakukan apa saja ada sisi positifnya. Misalnya mereka bisa menambah wawasan terhadap budaya Korea, misalnya belajar bahasa Korea dan huruf Hangul untuk mengerti apa yang idola mereka bicarakan. Sisi positifnya. Dan juga dampak perkembangan K-pop di Indonesia membawa pengaruh dalam dunia hiburan Indonesia, seperti halnya Indonesia yang sebelumnya hanya memiliki band menjadi didominasi oleh boy band dan girl band yang terinspirasi dari budaya K-pop. Bahkan saat ini banyak munculnya audisi
dari perlombaan dance cover di Indonesia. Jadi, kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah tidak selalu K-pop memiliki sisi negatif, tetapi juga memiliki sisi positif. Seperti halnya, beberapa orang dapat mengembangkan bakatnya melalui beberapa hal, seperti dapat mempelajari bahasa Korea untuk menambah wawasan. Tetapi untuk cara berpakaian mungkin beberapa orang masih belum bisa menerima karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas Muslim. Oleh karena itu, seharusnya kita wajib mencintai dan melestarikan budaya Indonesia dengan mengaktualisasikan kebudayaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jika suka dengan K-pop, sebaiknya tidak berlebihan dan fanatik. Sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.